Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sangkut cuan, cuan sangkut, sangkut cuan, sangkut dan cuan sama aja. Yang nantinya kita akan dengan kesabaran kita, mudah-mudahan ke depan kita akan cuan, bukan hanya sangkut melulu. Oke? Kita lanjut langsung saja di sini. Untuk BTC-nya sekarang kondisinya lagi di pucuk, tapi ini harganya sangat bertahan sekali, nggak turun-turun. Nggak tahu apa mungkin dipertahankan oleh CZ Binance atau memang untuk disorong terus untuk mancing-mancing agar masuk. Kalau melihat fundamental sekarang itu nggak menentu ya, kondisinya lagi kacau-kacaunya seperti ini bro. Kacau lagi, belum apa-apa baru pembukaan udah kacau. Aduh, ini bro, ini kan kalau menurut FAT ini BTC ini kan harusnya gelongsor ke bawah, tapi ini demandnya kuat. Apa memang dipertahankan oleh GZ Binance? Soalnya di sini gerak-geriknya itu sekarang market mirip-mirip siluman bro, jadi susah ditebak. Kalau ini mancing orang di atas kemudian nanti longsor ke bawah juga itu bisa, kemungkinan itu bisa terjadi. Bisa juga memang yang saya katakan kemarin itu titik jenuh untuk turun barangkali memang sudah selesai. Kita nggak ngerti juga. Masalahnya dengan FAT yang seperti itu nyatanya harga masih bertahan, dan dengan lagi apa namanya perbankan yang sudah mulai pada rontok lagi, perusahaan-perusahaan yang sudah mulai pada bangkrut, kan kemungkinan kan mereka pada lari mengamankan daripada aset atau bondo-bondo mereka. Yang lagi rame itu lari ke emas bro, jangan perak. Jadi barangkali ada salah satu orang juga masuk ke BTC. Nggak mungkin yang namanya nelor naruh telur di dalam satu keranjang. Kemungkinan BTC juga mungkin dia masuk juga ke situ. Apalagi yang saya sampaikan kemarin itu kan bos-bosnya kripto yang pada gagahan itu kan FTX lagi Dokwon itu kan sudah bandanya sudah dijual semua. Dia sudah carry, nggak punya apa namanya BTC lagi, sudah dijual semua ya. Makanya yang sangkut yang jadi carry lagi itu bukan kita aja. Kalau kita sih nggak seberapa. Ini yang mereka yang gagahan, orang-orang gede pun pada sangkut, pada gulung tikar, pada jadi carry itu kan. Saya kadang-kadang ketawanya di situ. Ini permainan apa sih sebetulnya ya? Maksudnya begini bro, ini semua katanya sangkut, semua bangkrut. Yang untung siapa? Ini kayak harusnya kalau kita main kripto itu kita masuk ke laut ya, pakai perahu, di situ 5 orang ataupun 10 orang, langsung kita bermain beradu di situ. Jadi nanti ketahuan yang sangkut siapa, yang cuan siapa. Kalau ini orang mengatakan sangkut semua, yang cuan setan apa? Makanya aduh kacau lagi nih pembicaraan. Pembicaraan kita ngobrolin kripto jadinya larinya ke setan. Jangan Anda memandang ke saya ketika nyebut kata setan, emang gua setan? Aduh payah lagi. Serius bro, serius. Ini kelihatannya memang teka-teki ya. Apa mungkin titik jenuh memang sudah terjadi, kemudian nanti ngebul. Kemarin saya juga di share sama nggak tahu orang gelap dari luar, kayaknya tuh pakai email yang katanya memang ke depan ini akan, kalau ini bisa mempertahankan daripada harga sekarang ini, BTC sama ETH itu akan bullish bro. Itu cuma hanya di share aja sama orang, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kita sambil riset mandiri ya bro. Ini BTC nya seperti ini, mudah-mudahan nanti bertahan, jadi nanti altcoin bisa naik ke atas. Saya akan lanjut untuk Polkadot. Masih penasaran yang kemarin request Polkadot ini, memang patut kita perhitungkan karena itu salah satu kripto yang berfundamental bagus saat ini, yang selama ini saya belum pernah mendengar bahwa yang namanya Polkadot itu ada FAT yang jelek
dari tutorial kripto manapun. Itu mungkin bisa kita pertimbangkan untuk masuk ke situ. Tapi kalau melihat daripada RSI-nya itu menunjukkan bearish. Biasanya kalau RSI-nya itu bearish, nanti ini mengikuti bro. Tapi ini nanti masih ada support kuatnya di Ichimoku ini, bisa mantul ke atas dengan berita-berita yang kemarin yang saya dapatkan juga bisa terjadi. Terserah lah, pokoknya yang penting kita nggak beli BTC ini. Ya barangkali Anda jual kebo sama sapi beli BTC, ya mungkin juga, saya nggak tahu, itu urusan Anda. Mudah-mudahan Anda punya kebo, punya sapi, bisa untuk masuk ke BTC. Nanti sangkutnya gimana, jual sapi, jual kebo, nggak taunya sangkut, payah. Kita masuk ke Polkadot. Ini koin yang bagus seperti ini bro. Polkadot ini punya supply 1 miliar, 1,3 miliar ya, dan yang sudah beredar itu 1,2an lah, kita bulatkan aja 1,2 miliar. Jadi masih sisanya masih sedikit, artinya ini banyak investor yang sudah pegang daripada Polkadot ini. Jadi ini rankingnya Polkadot ini ada di 11 bro. Hebat nggak? Ini Anda perlu diperhitungkan kalau mau invest ini di koin-koin yang seperti ini. Nanti untuk halving BTC yang akan datang, harapan besar katakanlah bisa 90%, nanti bisa masuk ke ATH, bahkan bisa lebih daripada ATH. Histori yang pernah terjadi seperti itu. Kap pasarnya juga sudah 109 triliun, jadi nggak semudah itu paus untuk dump and pump, jadi perlu dana yang besar untuk mempermainkan daripada koin ini ya. Ini jadi saya tekankan untuk masuk yang koin-koin seperti ini. Saya nggak mau menjerumuskan Anda ya, yang mengatakan nanti seminggu lagi naik RP1, kata yang koin-koin koin-koin micin yang saya bahas kemarin. Nanti takutnya rukul kan, malah repot. Yang jelas ya tetap nanti ada kenaikan lagi, turunnya itu pasti nanti tetap harga itu nanti akan diangkat ke depannya untuk naik lagi. Jadi tenang aja ya, memang juga belum cukup holdernya di price itu, kita maklum. Ini kalau Polkadot Anda nggak perlu ragu lagi, ini termasuk ya koin papan atas ya, peringkatnya aja 11. Supply koinnya juga sedikit juga ya, ini yang dipegang investor sudah banyak sekali, tinggal hanya berapa persen lagi aja ya, bisa dikatakan sudah nggak ada 5% yang token yang sisanya. Jadi ini perlu dipertimbangkan, apalagi kap pasarnya juga udah gede untuk Polkadot ini. Kita cek di technical analisisnya ya, coba gimana. Oke, kita lanjut di technical analisisnya. Ini cakep bro. Jadi saya dulu pernah, saya itu waktu tahun 2021 ya, bulan-bulan September atau bulan apa, pokoknya sebelum jatuh longsor ke sini, saya pernah masuk di harga 500-an bro. Saya jual itu waktu itu harga 600-an. Memang saya nggak beli banyak ya, memang harganya sudah tinggi. Ini Polkadot ini waktu itu kan saya beli di harga 500-an. Kalau sekarang masuk itu bagi saya pilihan yang cerdas. Ini kurang daripada 100.000, cuma 92 ribuan. Ini kalau mau masuk Polkadot nih, koin-koin yang seperti ini, saya juga bahasnya nggak banyak canda. Ini serius ya, yang namanya Anda mau investasi ke depan supaya cuan, bukan isinya sangkut melulu. Ini bisa diharapkan ketika halving yang akan datang itu pilihannya itu Polkadot. Nanti saya carikan lagi yang berfundamental bagus, yang harganya masih murah, yang biasanya ketika bulan nanti naiknya berlipat-lipat dan sekarang masih murah, bisa Anda beli ya. Itu nanti tak masuk ke token lain lagi. Ini bro, ini Anda perlu waspada. Waspada di sini bukan waspada yang buruk, bukan ya, waspada siaga, siap siaga, salam pramuka, salam pramuka, salam pramuka ya.
saya orang pramuka juga bro. Kalau orang pramuka itu biasanya kayak siluman. Jadi saya punya temen itu waktu itu di Jakarta itu saya untuk waktu di Jakarta itu teman saya ngetes ya, dia memang senior dalam pramuka, ahli mencari jejak. Saya tes untuk mencari alamat rumah saya di BSD waktu itu, dan waktu itu saya nggak sangka-sangka anak itu tiba-tiba nongol bro. Pas saya tanya bagaimana bisa sampai sini Anda, itu katanya ya saya punya pramuka biasa mencari jejak itu di situ. Aduh, ini yang ngomong kripto sekarang ngomong pramuka, nggak apa-apa bro untuk selingan ya. Ini kadut bukan ular kadut, bukan polkadot lagi. Ini namanya coti itu berdiri di jaringannya Cardano. Kenapa saya bahas coti? Karena coti itu bukan koin yang ece-ece ya. Ini dikatakan, kalau nggak saya salah, kalau salah ya dikoreksi, pokoknya intinya seperti itu. Stable coinnya Cardano ataupun pokoknya kerjasama dengan Cardano, ini pemilik Cardano itu sekarang itu coti, bukan pemilik Cardano, bukan coti yang mempunyai Cardano, bukan, nanti ngamuk Charlesnya. Ini maksudnya berdiri di jaringannya Cardano, dan ini patut diperhitungkan dan sangat cantik candlenya. Begitu tang naik ke atas sampai harga 8.000 ya, ketika turun sampai 5.000 langsung disikat lagi, demand masuk ya, harga 3.000-an masuk lagi ke 6.000 lagi ya, pada TP wajar ke bawah sampai di bawah. Waktu itu harganya 1.300. saya goblok waktu itu, saya nggak masuk bro. Waktu 1.300 itu, waktu itu saya belum mendalami bahwa ini berdiri di jaringannya Cardano. Pas kemarin halving tahun 2002, malah ini tahun 2002 bro, ini halving 2001 itu pas bulan Maret, ini 20 Maret 2001 itu harganya 8.000-an. Pas Maret Elon Musk jual Teslanya longsor ke bawah ya, betul nih, tanggal 27 Juli 21 mulai kenaikan, berarti pas halving itu 22 September 21 itu harganya luar biasa, 9.000 bro, turun ke bawah itu di 22 Oktober tahun 2021 6.000-an, langsung disikat lagi ke atas sampai akhir tahun 2021 sampai harganya 9.500. pas penurunan sampai sekarang itu kan memang terjadi, apapun koinnya itu kan turun semua nih ya. Jadi ini fundamentalnya bagus. Sekarang harganya di 1.128 perak. Ini saatnya untuk masuk di coti ya. Nanti ketika bulan yang akan datang, kalau beli sekarang harga 1.000-an, taruhlah kita masuk ke ATH nya itu kita punya margin ya, bisa 10 kali lipat. Ini salah satu contoh koin-koin yang bagus, yang berfundamental, yang tadi Polkadot, yang sekarang ini coti. Karena ini video hanya tambahan aja ya, untuk menambah wawasan Anda. Yang saya bahas di sini koin banyak sekali. Jangan Anda bingung dan Anda pusing, nanti lari-lari sambil telanjang gimana, bahaya. Makanya banyak sekali kita beli sesuai dengan kemampuan kita. Yang namanya manusia, seberapapun rezeki kita nggak akan pernah puas dan nggak akan pernah cukup. Kalau kita sudah tidur sambil terlentang arah ke utara ya, kita sudah puas, paham ya. Makanya ini kalau mau masuk Anda ke tadi Polkadot sama ke coti, itu rekomendasi dari saya, salah satu koin yang bagus, yang masih murah juga ini coti. Polkadot juga sedang-sedang. Kalau yang lagi ke depan tren-trennya ya tadi saya sampaikan itu, layer 2 nya ETH ya, di samping bagus itu Matic ya. Matic itu juga
koin yang berfundamental bagus, termasuk papan atas sejajar sama Cardano dan XRP. Itu yang perlu Anda beli, bukan hanya token-token siluman. Mungkin hanya itu video tambahan ini. Yang belum di subscribe silahkan di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua, subscriber semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.